Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Ibu mau membahas materi selanjutnya tentang alat ukur. Simak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian alat ukur, mampu menyebutkan macam-macam alat ukur, mampu menjelaskan kegunaan masing-masing alat ukur, mampu menjelaskan cara penggunaan alat ukur, dan mampu menjelaskan cara pembacaan skala hasil pengukuran. Alat ukur. Alat ukur itu adalah alat yang dipakai untuk mengetahui ukuran sejumlah benda yang berada di lingkungan sekitar. Dalam kegiatan pengukuran, kita pasti memerlukan alat ukur yang sesuai. Karena ketepatan hasil ukur itu salah satunya ditetapkan oleh jenis alat ukur yang digunakan. Jadi, pemilihan alat ukur yang kurang tepat akan menyebabkan kesalahan pada hasil pengukuran. Ada banyak sekali macam-macam alat ukur, di antaranya ada alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Alat ukur panjang meliputi mistar, meteran, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Sedangkan alat ukur massa meliputi neraca sama lengan, neraca analog, neraca lengan gantung, neraca pegas, neraca Ohaus, neraca digital. Dan alat ukur waktu meliputi jam, stopwatch, arloji, jam pasir. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama dan paling utama adalah mistar atau penggaris. Mistar digunakan untuk mengukur benda datar dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus misalnya meja, kursi, ubin, dan lain-lain. Skala terkecil mistar yaitu 1 mm, sedangkan ketelitiannya sebesar 0,5 mm. 0,5 mm ini diperoleh dari setengah skala terkecilnya. Karena skala terkecil sama dengan 1 mm, jadi setengahnya adalah 0,5 mm. Untuk cara penggunaan mistar sendiri, yaitu dengan menempelkan mistar pada benda yang akan diukur panjangnya. Misalkan, di sini ada pensil yang akan kita ukur. Jadi, tempelkan mistar pada pensil tersebut. Kemudian, titik 0 pada mistar harus tepat dengan ujung awal dari panjang pensil yang akan kita ukur. Dari sini, maka akan terlihat nilai ukur pensil ditunjukkan oleh garis pada skala mistar yang bertepatan dengan ujung akhir pada pensil tersebut. Untuk pembacaan skala hasil pengukuran mistar, contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di sini, nilai hasil pengukuran mistar menunjukkan skala mistar pada ujung akhir benda yaitu 2,5 cm. Karena selebihnya ada di tengah garis ke-5 dan 6, maka menunjukkan ukuran 0,5. Jadi secara matematis dituliskan 2,5 cm ditambah 0,5 mm. Nah, 0,5 mm ini dikonversikan ke satuan cm, maka didapatkan hasil sebesar 0,05 cm. Kemudian dijumlahkan dengan 2,5 cm, hasilnya yaitu 2,55 cm. Alat ukur selanjutnya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah meteran atau roll meter. Meteran itu digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang seperti baju, tanah, bangunan, dan lain-lain. Skala terkecil meteran sebesar 1 mm, sedangkan ketelitiannya 0,5 mm. Meteran atau roll meter sama seperti mistar,
Bedanya, meteran ini hanya lebih panjang dan bisa digulung. Untuk cara penggunaan meteran, yaitu dengan meletakkan ujung meteran pada ujung benda yang akan hendak diukur sampai pada batas panjang yang diinginkan. Nah, melalui angka yang terdapat dalam meteran tersebut, sudah bisa dilihat atau diketahui panjang dari benda yang sedang diukur. Alat ukur panjang selanjutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam suatu benda, mengukur ketebalan benda, dan mengukur kedalaman suatu benda. Ketelitian jangka sorong sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagian-bagian jangka sorong. Nah, jangka sorong ini ada rahang dalam. Nah, rahang dalam ini meliputi rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Di sini fungsinya untuk mengukur diameter luar atau sisi luar dari sebuah benda, misalkan lebar dan tebal. Ada juga rahang luar. Nah, rahang luar ini meliputi rahang tetap atas dan rahang sorong atas. Nah, rahang luar ini fungsinya untuk mengukur suatu diameter dalam suatu benda, misalkan diameter cincin, diameter tabung gelas, dan lain-lain. Ada tangkai ukur kedalaman. Di sini fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda, misalkan kedalaman suatu tabung atau gelas. Ada tombol kunci. Di sini fungsinya untuk menahan bagian-bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Ada skala utama. Skala utama satuannya cm. Fungsinya untuk mengetahui ukuran utama benda dalam satuan cm. Ada skala nonius, satuannya mm. Di sini fungsinya untuk mengetahui ukuran benda dalam satuan mm. Di sini ada beberapa contoh pengukuran menggunakan jangka sorong. Gambar yang pertama yaitu pengukuran diameter luar suatu koin uang menggunakan jangka sorong. Sedangkan gambar yang kedua merupakan pengukuran diameter dalam dari sebuah selotip. Dan gambar yang ketiga adalah pengukuran kedalaman gelas ukur menggunakan tangkai kedalaman dari jangka sorong. Cara penggunaan jangka sorong yaitu dengan menggeser rahang sorong sejauh ukuran benda. Kemudian masukkan benda yang akan kita ukur. Setelah itu geser lagi rahang sorong ke arah benda hingga menjepit. Kemudian membaca nilai yang ditunjukkan pada skala utama atau nonius. Nah, di sini dilihat skala utamanya itu 2,4. Sedangkan skala noniusnya adalah 7. Nah, skala nonius ini didapatkan dari skala yang sejajar dengan skala utama. Sedangkan skala utamanya itu dilihat dari skala yang paling dekat atau berhimpit dengan angka 0. Maka didapatkan 2,4 ditambah 0,07. Nah, 0,07 ini didapatkan dari 7 dikali 0,01. Nah, karena ketelitian jangka sorong sebesar 0,01 cm, maka hasilnya didapatkan 2,47 cm. Alat ukur panjang selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini fungsinya untuk mengukur diameter luar dan ketebalan benda yang mempunyai ukuran yang cukup kecil atau tipis. Misalkan lempeng baja, aluminium, kabel, kertas, kawat, dan lain-lain. Untuk ketelitian mikrometer sendiri sebesar 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer skrup ada rahang ukur tetap. Nah, di sini fungsinya untuk penahan saat benda yang akan diukur ditempatkan antara rahang tetap dan rahang ukur gerak. Sedangkan ruang ukur gerak ini adalah sebuah silinder yang digunakan secara maju dan mundur menuju rahang tetap.
Kemudian ada skala tetap dengan silinder tetap. Nah, ini merupakan batang logam tempat di mana skala utama berada. Sedangkan skala putar dengan silinder putar ini merupakan batang logam yang dapat diputar dan diukur ukurannya lebih besar. Ada gigi putar. Nah, ini fungsinya untuk mengencangkan ruang ukur gerak dengan cara diputar searah jarum jam sampai berbunyi suara klik. Cara penggunaan micrometer skrup yaitu dengan meletakkan objek yang akan diukur di antara poros tetap dan poros geser. Kemudian putar pengunci hingga benda tersebut benar-benar terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Jika benda benar-benar terjepit, maka dapat dibaca hasil pengukuran skala utama dan skala noniusnya. Untuk pembacaan skala hasil pengukuran micrometer skrup, dilihat dari skala utama dan skala noniusnya. Untuk skala utamanya, dilihat angka yang berdekatan dengan skala nonius. Nah, di sini didapatkan angka 13,5 dengan satuan milimeter. Kemudian untuk skala noniusnya sendiri, dilihat skala nonius yang sejajar dengan garis skala utama. Didapatkan 17. Nah, karena ketelitian mikrometer skrup ini 0,01 mm, maka 17-nya dikali 0,01 mm. Jadi hasilnya 0,17 mm. Kemudian dijumlahkan, maka didapatkan 13,67 mm. Poin yang selanjutnya adalah alat ukur massa. Ketika kalian pergi ke pasar, pasti kalian sering melihat pedagang menimbang beras atau buah. Alat ukur apa yang mereka gunakan? Nah, alat ukur yang sering mereka gunakan adalah neraca. Apa saja alat ukur massa dan bagaimana cara mengukurnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Alat ukur massa yang pertama ada neraca sama lengan. Neraca sama lengan sering kita jumpai pada toko emas untuk mengukur massa emas. Neraca ini memiliki dua piringan dan anak timbangan. Fungsi piringan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya dan anak timbangan sebagai pembanding satuan besarannya. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan anak timbangan pada piringan pertama dan meletakkan benda yang akan kita ukur pada piringan kedua. Untuk mengetahui nilai besarannya, harus menunggu kedua piringan tersebut sejajar. Jika sudah sejajar, maka bisa disimpulkan massa bendanya, karena massa bendanya itu setara dengan massa anak timbangannya tersebut. Kemudian ada neraca analog. Neraca ini banyak digunakan untuk menimbang buah, gula, pakaian laundry, dan lain-lain. Cara penggunaannya cukup sederhana dengan menempatkan benda di wadah yang berada di atas neraca tersebut. Kemudian, skala pada neraca akan menunjukkan angka yang merupakan nilai besaran massanya. Ada neraca lengan gantung. Nah, neraca ini sering digunakan di pasar untuk menimbang beras. Cara penggunaannya, benda yang akan diukur diletakkan secara menggantung pada pengaitnya. Kemudian geser beban pemberat hingga keduanya seimbang dan sejajar. Setelah itu bisa dilihat massa bendanya berapa. Kemudian ada neraca pegas. Nah, neraca pegas ini salah satu pengukur massa yang digunakan di laboratorium fisika karena kemampuannya untuk mengukur benda yang ringan. Neraca ini merupakan timbangan sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat ukur untuk mengetahui massa benda. Cara penggunaannya dengan mengadukan benda yang akan diukur massanya pada pengait yang terdapat di bawah pegas.
Kemudian ketika sudah dalam keadaan tenang, bisa dilihat skala yang ditunjukkan pada neraca bekas tersebut. Ada neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Nah, neraca ini biasanya digunakan pada praktikum IPA. Neraca ini memiliki 3 skala. Skala yang pertama itu ratusan gram, skala yang kedua puluhan gram, dan skala yang ketiga itu satuan gram. Nah, untuk cara penggunaan neraca ini dengan membandingkan massa benda yang diukur dengan anak timbangannya. Untuk mengetahui massanya, harus menggeser posisi anak timbangan hingga posisi seimbang. Kemudian ada neraca digital. Neraca ini biasa dijumpai di toko buah, tempat laundry, dan laboratorium. Hasil pengukuran neraca digital lebih akurat dibandingkan alat ukur massa yang lain. Untuk cara penggunaannya sangat sederhana dengan meletakkan benda yang akan diukur di atas neraca tersebut. Kemudian hasilnya langsung akan terlihat. Poin yang terakhir adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang paling banyak digunakan adalah jam tangan dan arloji. Tetapi selain itu ada banyak sekali alat ukur waktu. Di antaranya yang pertama ada jam. Alat pengukur waktu yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jam. Lama dari sebuah jam adalah 1/24 hari. Pada setiap jenis jam biasanya dilengkapi dengan jarum jam. 1 jam setara dengan 60 menit dan 1 jam juga setara dengan 3600 detik. Alat ukur waktu yang selanjutnya adalah arloji atau jam tangan. Arloji sendiri merupakan penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan. Arloji ini sama seperti dengan jam. Alat ukur waktu yang selanjutnya adalah stopwatch. Stopwatch merupakan alat ukur waktu yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan. Biasanya digunakan untuk mengukur lamanya berlari dan lain-lain. Alat ukur waktu yang terakhir adalah jam pasir. Jam pasir ini terdapat 2 tabung gelas yang terhubung dengan sebuah tabung sempit. Salah satu tabung diisi dengan pasir yang akan mengalir melalui tabung sempit menuju ke tabung yang di bawahnya. Ketika tabung bawahnya sudah terisi penuh, maka menandakan waktu telah menunjukkan 1 jam. Itulah tadi macam-macam alat ukur. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.